Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kembali Allah pertemukan kita di kesempatan pagi hari yang mulia ini, di mana di kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Subulus Salam fi Sahih Sirati Khairil Anam yang ditulis oleh Syekh Saleh Ibn Taha Abdul Wahid rahimahullahu ta'ala. Kita masuk dalam pembahasan, yaitu awal mula Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, atau awal mula kenabian, munculnya cahaya kenabian, diangkatnya Rasulullah sebagai seorang nabi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama menjelaskan, ya, ini para ulama sejarah umumnya mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Dan sebelum usia 40 tahun Rasulullah SAW sudah mendapatkan tanda-tanda yang menunjukkan beliau sebagai seorang nabi. Di antaranya adalah bebatuan, pepohonan dan gunung-gunung yang mengucapkan salam kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir ibn Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ath. Inni la a'rifuhu al-an." Kata Nabi SAW, sungguh aku tahu ada suatu batu di Mekah dulu mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi nabi, dan sungguh aku mengetahui batu tersebut sekarang, ya. Maka hadis Nabi SAW ini menunjukkan sebelum Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi, maka tanda-tanda kenabian itu sudah nampak dan beliau merasakan sendiri, seperti sebuah batu yang mengucapkan salam kepada beliau. Dalam riwayat yang lain yang disahihkan para ulama dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, Ali berkata, "Kunna ma'a Rasulillah SAW bi Makkah fa kharaja fi ba'dhi nawahiha famastakbalahu syajarun wala jabalun illa qala assalamu alayka ya Rasulullah." Dulu kami berada di Mekah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pergi ke pinggiran kota Mekah dan tidaklah beliau melewati satu pun pepohonan atau pegunungan kecuali pohon dan gunung itu mengucapkan assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga keselamatan atasmu wahai Rasulullah. Maka perkataan Ali ini adalah persaksian bagaimana Rasulullah SAW sebelum diangkatnya beliau sebagai seorang nabi sudah ada tanda-tanda yang menunjukkan akan hal tersebut, ya. Dan Rasulullah SAW sendiri menjelaskan tentang keadaan beliau sebelum beliau diangkat sebagai seorang rasul, bahwasanya dijadikan kecintaan kepada beliau al-khala, yakni
beliau dijadikan kecenderungan untuk menyendiri, ya, untuk menyendiri dan menjauh dari orang banyak, wabil khusus dari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, penyembahan kepada berhala, ya. Nanti kita akan sebutkan hadisnya, ya. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Ibnu Abbas mengatakan, bu'itsa Rasulullah SAW li arba'ina sanah. Nabi SAW diangkat di umur 40 tahun. Famakatha bi Makkah 13 sanatan yuha ilaih. Kemudian beliau tinggal di Mekah beberapa belas tahun dengan turunnya wahyu kepada beliau. Ini 13 tahun setelah diangkat sebagai nabi, ya, setelah diangkat menjadi nabi dan rasul, 13 tahun beliau melanjutkan kehidupannya di kota Mekah, berarti sampai usia 53. Thumma umira bil hijrah 10 sinin wa mat wa huwa ibnu 30 wa 70. Kemudian beliau diperintahkan untuk hijrah, ya, di tahun ke-11 hingga akhirnya tahun ke-11 dari umur 40 tahun, ya, hingga beliau tinggal di kota Madinah 10 tahun dan wafat di kota Madinah, sedangkan usia beliau ketika itu adalah 63 tahun, ya, 63 tahun, ya. Maka Nabi SAW turun wahyu kepada beliau kurang lebih 23 tahun, 13 tahunnya di Makkah, 10 tahunnya di kota Madinah, ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menarik buat kita, apakah ada hikmah tersendiri Nabi SAW diangkat di usia 40 tahun? Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan, terutama untuk Rasul yang terakhir yang akan mengemban risalah besar, ya, untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Tentunya Allah tidak akan menetapkan kecuali sesuatu yang memiliki kedalaman hikmah, ya, yang akan kita dapatkan atau yang bisa kita dapatkan dengan ketetapan Allah tersebut, ya. Di beberapa pembahasan yang lalu kita telah mengetahui bagaimana keadaan Rasulullah SAW dari mulai sebelum beliau ada, ya, ketika beliau lahir, ketika beliau kecil, ketika beliau remaja, ya, sampai akhirnya usia dewasa di 40 tahun ini. Maka perjalanan beliau sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bagaimana penjagaan Allah kepada beliau, bimbingan Allah kepada beliau, dan persiapan untuk menjadi seorang nabi yang terakhir, nabi dan rasul yang terakhir, yang akan mengemban beban yang sangat besar, amanah besar dari Allah untuk seluruh manusia hingga akhir zaman, ya. Sebelum Nabi SAW lahir bahkan, bagaimana persiapan-persiapan itu akhirnya menjadi faktor yang semakin menunjukkan kebenaran beliau alaihissalam sebagai seorang nabi ketika diangkatnya beliau di umur 40 tahun itu, ya. Keadaan Rasulullah SAW dan perjalanan hidupnya adalah tanda di antara tanda kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Allah memelihara, menjaga, melindungi, ya, nabi dan rasul terakhir ini hingga akhirnya beliau wafat, ya. Maka berarti usia 40 itu juga tentunya tidak keluar dari ketetapan Allah, ya. Apa sekiranya hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya di usia 40 Rasulullah diangkat sebagai seorang nabi? Hadirin yang dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan usia 40 umumnya para nabi diangkat di usia tersebut. Umumnya para nabi diangkat di usia tersebut,
usia 40 itu. Dan memang kalau kita perhatikan apa yang menjadi keadaan manusia, usia 40 itu termasuk usia yang sangat penting dari fase kehidupan seseorang. Usia yang kita saksikan ketika seorang berumur 40 tahun, dia berada pada kematangan berpikir, berada pada usia di mana dia sudah berada pada kematangan akal dan berpikir, usia dewasa, ya. Usia di mana pada usia tersebut juga dia pastinya sudah banyak melewati pahit manis asam garam kehidupan. Di usia tersebut juga biasanya dengan kematangan berpikir ini seorang harusnya lebih siap, lebih tahu dan lebih mantap kemana arah perjalanan dia selanjutnya, untuk dia dahulukan, untuk dia isi kehidupan dia selanjutnya, ya. Di usia 40 juga kita saksikan manusia umumnya berada pada kesehatan yang sudah mulai menurun dan tidak menaik. Umumnya sudah mulai ada 1-2 dari apa yang ada pada tubuhnya, dari kesehatan itu mulai menurun. Gigi mulai putus, ya, badan melemah, terus sampai akhirnya sampai dia kepada akhir usianya. Umumnya kan perjalanan seperti itu. Tentu dengan apa yang ada, apa yang terjadi, apa yang dialami, ya, usia 40 harusnya membuat seorang lebih matang lagi untuk benar-benar terarah di dalam mengisi kehidupan dia selanjutnya. Bahwasanya dia tidak akan berada pada kekekalan, jikapun melalui kehidupan selanjutnya pastinya umumnya tidak akan lebih dari waktu yang telah dia lewati selama ini. Apalagi umat Muhammad alaihissalam, umurnya kata Rasulullah antara 60 sampai 70, sedikit yang melewati dari 70 itu. Maka kalau sudah 40, paling enggak setengah umurnya dari yang telah dia lewati, kalaupun itu sampai penuh, ya, sedikit sekali kalau dia akan melewati 40 tahun lagi berikutnya, tinggal setengahnya lagi, ya. Tentunya dengan kematangan dia berpikir, keadaan kesehatan yang sudah mulai menurun, pencapaian-pencapaian dunia di usia 40 umumnya berada pada kematangan dan kesuksesan, ya. Harusnya seorang lebih terarah lagi untuk mengisi kehidupan dia selanjutnya dalam rangka persiapan menuju akhirat terutama. Karena pastinya dia akan harusnya sadar bahwasanya dia nggak akan selamanya berada di dunia ini. Dia akan melanjutkan kehidupannya terus menuju kematiannya, semakin dekat menuju kematiannya, ya. Akalnya yang matang, pikirannya yang matang harusnya membawa dia paham dan mengerti apa yang harus dia lakukan dalam rangka memperbanyak bekal dia di dalam kematian untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Di usia 40 harusnya seseorang dengan kematangan dia berpikir sudah lebih bersiap untuk menghadap Allah dan apa yang dia bawa menuju akhiratnya. Dia harusnya menjadi orang yang paham bekal ilmu tentang agamanya karena sudah diberi kesempatan 40 tahun. Sungguh sesuatu yang miris di usia 40 tahun, kesempatan sudah banyak Allah beri, masa muda penuh dengan kekuatan, tapi dia tidak berada pada suatu pengetahuan yang cukup
dalam rangka menyongsong kematian, dalam rangka menyongsong akhiratnya. Ya. Manusia di antara keistimewaannya yang membedakan mereka dari yang lainnya, Allah berikan akal, yang dengan akal ini harusnya mereka bisa mencerna kebaikan-kebaikan untuk mereka dahulukan, keburukan-keburukan untuk mereka tinggalkan dan jauhi serta hindari. Dan seorang yang berada di usia 40 tahun ini harusnya lebih menguasai tentang kehidupan itu dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Sudah bukan lagi waktunya untuk bermain-main, sudah bukan lagi waktunya untuk menghabiskan sesuatu dengan sia-sia yang justru akan membuahkan bumerang buat dia setelah kematiannya. Terlebih lagi di usia ini dia dapat pelajaran dari orang tuanya yang berada pada usia senja, yang harusnya dia berpikir dia juga akan menjadi atau berada pada usia tersebut. Ya. Kalau dia orang tuanya masih hidup, seorang yang di usia 40 tahun, harusnya dia berpikir dia akan menjadi orang tua juga. Dia akan menuju usia di orang tuanya juga, untuk dia perhatikan orang tuanya itu, dan jangan sia-siakan mereka di usia mereka yang sedikit lagi akan meninggalkan anak-anak mereka. Di usia 40 tahun juga seorang harusnya punya kematangan mempersiapkan generasi selanjutnya dari keturunannya, dari anak-anaknya yang umumnya sedang berada pada usia pertumbuhan remaja atau sebagai seorang pemuda, untuk diajarkan kepada mereka tentang pahit manis, asam garam kehidupan, agar mereka memiliki kaki dan kesiapan untuk mengarungi bahtera kehidupan, terutama anak-anak yang masih dalam masa perkembangan yang perlu bimbingan dari seorang ayah yang matang berpikir. Tentu sangat bermanfaat buat anak-anak ini untuk masa depan mereka. Ya. Makanya usia 40 tahun itu sejatinya usia yang krusial. Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan di dalam Al-Qur'an suatu usia, fase usia manusia dengan nominal angka kecuali usia 40 tahun. Yang Allah sebutkan dalam surah Zukhruf, hatta idza balagha ashuddah wa balagha arba'ina sanah, sampai ketika seorang itu berada pada kematangan berpikir, berusia 40 tahun. Jadi usia 40 tahun itu usia yang disebutkan dalam Al-Quran, tapi disebutkan dengan petunjuk apa yang harus diperhatikan, dilakukan, diamalkan. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para nabi dan rasul umumnya, termasuk nabi kita yang mulia alaihi salam, diangkat di usia 40 tahun. Karena usia 40 tahun ini seorang berada pada kematangan berpikir dan harusnya menjadi orang yang penuh dengan tanggung jawab. Kematangan berpikir dan penuh dengan tanggung jawab kepada orang tuanya, tanggung jawab kepada anak-anaknya, terkhusus tanggung jawab dia yang harus dia tunaikan terkait kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kematiannya nanti. Ya. Hanya usia 40 tahun. Ya. Harusnya dia berada pada kebijakan, pandangan yang jauh melihat sesuatu permasalahan, pertimbangan yang akurat dengan kematangan berfikirnya itu. Maka hikmah besar nabi dan rasul umumnya diangkat di usia 40 tahun. Ya. Apalagi mengemban tanggung jawab yang besar, bukan untuk permainan atau senda gurau, tapi keseriusan yang butuh pertimbangan dan pandangan yang jauh. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran bagi kita sekalian
yang sudah berusia 40 tahun atau persiapan bagi mereka yang usianya menjelang 40 tahun, bahkan juga sebagai pelajaran bagi orang-orang yang sudah lewat 40 tahun untuk menjadi pelajaran tersendiri. Tidak ada kata terlambat, walaupun tidak dimulai dari usia itu, dia sudah melewatinya, tapi tidak ada kata terlambat, karena selama hayat masih dikandung badan, ya, masih ada kesempatan untuk dia memperbaiki sisa kehidupan dia selanjutnya sehingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya para ulama juga menjelaskan sesungguhnya wahyu yang turun kepada Nabi SAW sehingga beliau akhirnya diangkat sebagai Nabi dan Rasul adalah wahyu yang sama yang Allah turunkan kepada Nabi dan Rasul sebelumnya. Ya, jadi Nabi dan Rasul sebelumnya dapat wahyu dari Allah, maka Muhammad alaihissalatu wassalam, wahyu yang Allah berikan kepada beliau juga satu yang sama. Maka ini sebagai satu peringatan bagi mereka yang mengimani Nabi dan Rasul sebelum Muhammad, mengimani Nabi dan Rasul sebelum Muhammad dapat wahyu dari Allah, maka apa penghalang mereka untuk mengimani juga Muhammad sebagai Nabi dan Rasul? Toh yang datang sama dengan apa yang mereka imani dari Nabi dan Rasul sebelum Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 163, Inna auhayna ilaik kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana telah kami wahyukan juga kepada Nuh dan nabi-nabi setelah Nabi Allah Nuh. Artinya wahyu yang datang kepada Muhammad sama seperti wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya alaihimus salatu wassalam. Sebagai pelajaran bagi orang-orang yang katanya beriman kepada Nabi Nuh sebagai seorang nabi, beriman Nabi Ibrahim sebagai seorang nabi, Nabi Musa sebagai nabi, Isa sebagai nabi, apa penghalang yang menghalangi mereka untuk beriman juga Muhammad sebagai nabi? Atau apa yang datang kepada Muhammad dari wahyu sama kepada nabi-nabi sebelumnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman memerintahkan nabinya yang mulia alaihi wasallam untuk mengatakan ini kepada manusia. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, aku ini bukan rasul yang baru yang diutus kepada manusia. Ini aku tidak mengada-ngada dengan apa yang aku bawa, aku seru dan ajak kalian. Telah melewati sebelum beliau rasul-rasul yang juga mengajak dengan ajakan yang sama, seruan yang sama. Dan sebagian kalian mengimani rasul-rasul tersebut dan tahu apa yang diseru rasul tersebut, sehingga ketika Muhammad alaihissalam menyeru hal yang sama, kenapa kalian nggak beriman kepada Muhammad alaihissalam? Ya, maka ini hadirin yang dimuliakan Allah, wahyu yang datang kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan suatu kedustaan, atau bisa-bisanya Muhammad alaihissalam mengarang-arangnya, menceritakan dengan kebohongan kalau beliau dapat wahyu ini dan itu. Ini bukan. Beliau benar-benar dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dibawakan di sini oleh penulis, ya, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Jami'us Sahih. Hadis yang cukup panjang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, tentang awal-awal Rasulullah SAW dapat wahyu. Bagaimana awal
ketika beliau dapat wahyu itu. Mari kita perhatikan apa yang dijelaskan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tentunya Aisyah dapat menceritakan ini dari apa yang dia ketahui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tentunya Aisyah ketika Nabi SAW dapat wahyu, ya dia usianya masih sangat kecil sekali, ya masih anak-anak, mungkin di bawah 5 tahun, ya belum bisa mengerti sesuatu. Terus dari mana dia bisa ceritakan ini? Tentunya dari suaminya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah mengatakan, awwaluma budi abihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya sadiqah fin naum. Yang pertama kali wahyu datang kepada Rasulullah adalah mimpi yang benar dari Allah. Para ulama menjelaskan macam-macam wahyu yang datang kepada Nabi dan Rasul itu ada beberapa bentuk atau cara bagaimana wahyu itu datang kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, ar-ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Rasulullah SAW, terutama seorang Nabi, mimpi mereka itu bagian dari wahyu. Makanya Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih anaknya melalui apa? Melalui mimpi. Mimpi Nabi itu bagian dari wahyu. Tapi kalau bukan Nabi, mimpinya itu salah satu dari 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama dari Allah, kemungkinan kedua dari syaitan, kemungkinan ketiga kembang tidur. Kalau bukan Nabi, mimpi yang terjadi padanya kemungkinan salah satu dari 3 ini. Tapi mimpi Nabi itu bagian dari wahyu. Kalau bukan Nabi, maka bukan bagian dari wahyu. Kalaupun mimpinya benar dari Allah, sifatnya hanyalah kabar gembira dan bukan syariat. Ya. Nah, jadi wahyu datang kepada Nabi itu bisa berupa mimpi yang benar. Bentuk yang kedua, wahyu itu sesuatu yang langsung diletakkan di dalam hati Nabi dan Rasul tersebut. Seperti Rasulullah pernah bersabda seperti ini, inna ruhal qudus nafatha fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizquha fattaqullahu ajmilu fit talab wa la yahmilannakum istibta'ur rizq ala an tatlubuhu bi ma'siyatillah fa inna ma indallah la yunal illa bi ta'atih. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ruhul Kudus, maksudnya adalah malaikat Jibril, nama lain Malakul Jibril, Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Ya, kata Nabi, Ruhul Kudus maksudnya malaikat Jibril itu meniupkan ke dalam diriku suatu wahyu, keterangan dari Allah bahwasanya seorang tidak akan mati sampai tuntas rezeki yang Allah tetapkan buat dia. Kemudian Rasulullah bersabda, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Carilah rezeki itu dengan cara yang baik, yang halal, yang benar. Jangan sampai lambatnya rezeki datang kepada kalian membuat kalian mencarinya dengan berbuat maksiat. Sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak akan didapatkan kecuali dengan taat kepadanya. Yang jadi pelajaran buat kita, Nabi mengatakan Ruhul Kudus nafatha fi raw'i. Ruhul Kudus Malakul Jibril meniupkan ke dalam diriku satu wahyu dari Allah, isinya penjelasan kalau seorang tidak akan mati kecuali rezekinya memang sudah selesai semuanya, apa yang menjadi bagian yang Allah tetapkan baginya. Maka ini diantara bentuk wahyu itu datang kepada Nabi dan Rasul. Di antara bentuknya lagi yang ketiga, wahyu itu datang dengan malaikat menjelma menjadi seorang manusia.
kemudian datang menemui Nabi dan Rasul dan menjelaskan apa yang Allah wahyukan kepada mereka. Dan Malakul Jibril suka melakukan itu, menjelma menjadi manusia, datang ke tempat Nabi SAW, ya, untuk mewahyukan apa yang Allah amanahkan kepada dia, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang keempat di antara bentuk datangnya wahyu kepada Nabi dan Rasul, wahyu itu datang berupa salsalatil jaras, suara gemericing rantai yang diseret rantai yang diseret di atas lantai. Dan ini yang paling berat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitab sejarah Nabi SAW yang berjudul Zadul Ma'ad. Beliau membawakan riwayat pernah Rasulullah SAW dapat wahyu ketika beliau tidur di pangkuan Zaid bin Thabit. Ini wahyunya berupa salsalatil jaras seperti ini, ya, seretan rantai di atas lantai. Dan Zaid bin Thabit sampai getar pahanya itu, ya, ketika memangku Nabi SAW sedang dapat wahyu, ya. Dalam riwayat yang lain, pernah Rasulullah SAW dapat wahyu ketika berada di atas ekor onta, sampai-sampai onta itu menderum turun, ya, ketika Nabi SAW dapat wahyu. Ini yang paling berat. Kemudian yang kelima, terkadang wahyu itu datang juga malaikat, ya, mewahyukan kepada Rasulullah SAW dengan wujud aslinya, Malakul Jibril dengan wujud aslinya, ya. Dan Nabi SAW melihat Malakul Jibril dalam bentuk aslinya 2 kali, ya. Yang pertama ketika wahyu di bumi, di bumi ini. Yang kedua di Sidratul Muntaha. Walaqad ra'ahu nazlatal ukhra inda Sidratil Muntaha, ya. Nah, yang pertama kali dilihat dalam bentuk aslinya, ya, di awal-awal wahyu itu Nabi SAW melihat Malakul Jibril, ya, dengan 600 sayap menutup ufuk, dan dari sayap itu keluar tetesan-tetesan permata, ya. Itu Malakul Jibril dalam bentuk aslinya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang keenam di antara bentuk datangnya wahyu kepada Nabi dan Rasul, khususnya Nabi kita Muhammad alaihissalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi SAW langsung menghadap Allah. Dan ini pernah terjadi pada kejadian Mi'rajnya Nabi SAW, kan dipanggil menghadap Allah ke atas langit untuk mendapatkan wahyu perintah sholat yang 5 waktu, ya. Kemudian yang ketujuh di antara bentuk wahyu itu datang kepada seorang Nabi adalah firman Allah yang langsung berfirman kepada seorang Nabi, mewahyukan tanpa perantara. Ini seperti terjadi pada Nabi Musa dan juga kepada Nabi kita Muhammad alaihissalam. Allah berfirman kepada Musa langsung di Bukit Tursina, "Ya Musa, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri." Wahai Musa, aku adalah Allah, gak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali aku, maka sembahlah aku saja dan kerjakan salat untuk mengingatku. Musa makanya diberi gelar Kalimullah, yaitu orang yang langsung diajak bicara oleh Allah. Nah, ini ada 7 bentuk-bentuk bagaimana wahyu itu datang kepada seorang Nabi dan Rasul. Nah, di awal-awal wahyu itu datang kepada Nabi yang mulia alaihissalam Malakul Jibril, ya, membawakan wahyu kepada beliau, atau wahyu yang pertama kali beliau alami adalah ru'ya sadiqah, mimpi yang benar. Apa mimpinya? Fakana la ila yara ru'ya ila ja'at mithlu falaqis subh.
Nabi tidak bermimpi menjelang beliau benar-benar akhirnya diwahyukan, kecuali di mimpi itu beliau selalu dinampakkan seperti cahaya matahari di waktu subuh. Dia terus dimimpikan seperti itu. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Kemudian setelah itu dijadikan kecenderungan beliau untuk menyendiri. Kecenderungan beliau untuk menyendiri dari manusia, terutama para penyembah berhala, ya, yang tentunya bersama dengan mereka, berinteraksi dengan mereka sedikit banyaknya memberi pengaruh buruk. Ya. Tapi tentunya dijadikan Rasulullah oleh Allah suka menyendiri untuk persiapan wahyu yang akan datang kepada beliau pertama kali. Ya. Tapi ini hadirin yang dimuliakan Allah bukan dalil kalau kita dalam beragama itu disyariatkan untuk bertapa dalam rangka mencari-cari kebenaran atau yang lainnya seperti yang dilakukan oleh sebagian orang. Ya, karena Rasulullah selanjutnya nggak pernah nyuruh para sahabat untuk masuk ke dalam goa-goa, untuk menyendiri bertapa, ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ini nggak ada syariatnya. Ini adalah kasus kekhususan beliau sebelum beliau diangkat sebagai seorang nabi, sehingga tidak menjadi suatu syariat. Ya. Kemudian fayatahannath fihi wa ta'abbud al-layali dawatal adad qabla an yanzi' ila ahli. Kemudian Nabi SAW nampak di sana mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan membawa persiapan-persiapan dari makanan, ya, beberapa hari, ya, di Goa Hira, ya, sebelum akhirnya dia setelah habis bekal balik lagi ke rumahnya. Dan itu dilakukan beberapa hari, ya, lakukan seperti itu. Ini bawa bekal dari rumah ke Goa Hira, ya, kemudian di sana dia beribadah, menyendiri, bekalnya habis balik lagi ke rumah Khadijah, berbekal lagi, kemudian kembali ke tempat yang sama, ya. Hatta ja'ahul haq wa huwa fi ghari Hira. Sampai akhirnya datang kebenaran kepada Nabi ketika beliau berada di Goa Hira. Datang kepadanya seorang malaikat, dan ini adalah Malakul Jibril, yang mengatakan kepada beliau, "Iqra, bacalah olehmu." Kemudian Nabi menjawab, "Ma ana biqari'in." Saya nggak bisa baca. Ya, sampai akhirnya Malakul Jibril mengambil Rasulullah SAW dan mendekapnya, kemudian melepasnya kembali. Ketika Nabi SAW berasa kesempitan karena didekap, maka kemudian dilepas, disuruh lagi baca, "Iqra, bacalah." Maka Nabi mengatakan, "Saya nggak bisa baca." Dan kejadian seperti ini berulang sampai 3 kali, hingga akhirnya setelah dilepas Rasulullah dari dekapan itu, maka Malakul Jibril mewahyukan dari Allah 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq sebagai wahyu yang pertama, yang dengan ini resmi berarti Nabi kita Muhammad SAW diangkat sebagai seorang nabi. Jadi resminya diangkat sebagai seorang nabi dengan turunnya wahyu surah Al-Alaq 1-5. Resminya Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul itu ketika turun wahyu selanjutnya beberapa hari kemudian, surah Al-Mudaththir 1-7. Ya, tapi ini wahyu yang pertama. Ya, Malakul Jibril mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." Ya, tentu kita mafhum apa makna dari surah Al-Alaq 1-5 ini. Intinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca, yang menjadi sarana terbesar untuk kita sampai kepada ilmu, yang menunjukkan kepada kita sekalian betapa ilmu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam agama ini. Ilmu pengetahuan tentang apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan apa yang datang dari Rasulullah SAW, itu adalah modal dan dasar untuk kita bisa beragama dengan baik dan benar. Lihat bagaimana awal wahyu datang kepada Nabi, isyarat tentang pentingnya ilmu.
untuk kita sampai kepada ilmu. Ya, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Di mana sejatinya ilmu anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk diusahakan oleh hambanya, sehingga Allah menganugerahkannya ini dengan usaha mereka belajar, menghadiri majelis ilmu, membaca, mencatat, ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, setelah itu kata Aisyah, faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fuaduh. Setelah dapat wahyu pertama kali ini, Nabi pun pulang dalam keadaan hatinya dipenuhi dengan rasa takut, getar dan rasa takut. Masuklah dia ke rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, faqal zammiluni zammiluni, sambil mengatakan selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah pun menyelimuti Rasulullah SAW hingga akhirnya beliau sedikit lebih tenang, rasa takut itu mulai meredah. Faqala li Khadijah, maka Nabi pun menceritakan kepada Khadijah apa yang dia alami, dan dia mengatakan laqad khasyitu ala nafsi, sungguh aku mengkhawatirkan diriku sendiri ini. Ya, dia nggak tahu kan yang pertama itu apa, dan dia takut dia ini terjadi sesuatu yang buruk lah kepada dirinya dengan apa yang dia dapatkan tadi, karena Nabi SAW nggak tahu kalau itu tadinya wahyu. Maka Khadijah pun menenangkan Rasulullah, ya, suatu keadaan istri yang solehah yang harusnya menjadi contoh bagi setiap istri yang ingin berada di bawah pimpinan pemimpin wanita di surga, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Di antara sifatnya adalah sebagai seorang yang mensupport, mendukung dan memberikan ketenangan untuk suaminya akan apa yang dialami dari hentakan dan beratnya kehidupan. Ya, lihat ketika Nabi SAW mengalami rasa takut seperti ini, Khadijah datang dengan kalimat yang menenangkan, ya, mendukung, membesarkan hati Nabi kita yang mulia alaihi wasallam, sehingga beliau pun mereda rasa takutnya dan tenang dengan apa yang beliau dapatkan, sesuatu yang sangat besar, ya, dari wahyu yang pertama kali datang kepada beliau itu. Khadijah mengatakan, kalla, sekali-kali tidak, kamu gak usah khawatir tentang dirimu, sesungguhnya engkau ini adalah orang yang suka menyambung silaturahim, orang yang perkataannya itu jujur, suka memuliakan tamu, menolong orang-orang yang bawa barang berat, memberi peluang bagi para pengangguran untuk punya kegiatan. Engkau ikut serta berpartisipasi pada kegiatan baik di masyarakatmu, ya. Engkau orang yang seperti ini kiprahnya dalam kehidupan, nggak mungkin Allah sia-siakan kamu, menghinakan kamu dengan apa yang kamu dapatkan sekalipun seperti ini. Ini dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian, apa yang dikatakan oleh Khadijah tentu bukan semata-mata perkataan dalam rangka menenangkan begitu saja, tapi ini real kenyataan apa yang menjadi perjalanan hidup manusia. Ketika seperti ini keadaannya, Allah nggak akan sia-siakan dia. Ini orang yang punya kontribusi baik, kehidupannya buat orang banyak, memberi peluang orang-orang yang nganggur untuk dapat pekerjaan dan kegiatan, suka menolong, jujur perkataannya, menyambung hubungan rahim. Orang-orang yang seperti ini kiprahnya dari manusia di kehidupan mereka nggak akan celaka, nggak akan celaka, ya, akan berada pada kebaikan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pelajaran untuk jadi contoh buat kita, bagaimana kita mengisi kehidupan dunia ini yang intinya adalah menjadi orang yang bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat buat orang banyak dengan apa yang kita bisa, ya, di mana keberadaan kita membawa pengaruh positif baik
bagi manusia. Minimalnya ya tidak memberi pengaruh negatif atau membawa keburukan buat mereka. Tapi kalau bisa membawa pengaruh positif, kebaikan, keikutsertaan, partisipasi dalam kehidupan bersama-sama manusia, saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Ini harus diperhatikan, terutama menyambung hubungan rahim, menjaga hubungan kekeluargaan dengan orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita. Yang seperti ini nggak akan disia-siakan oleh Allah. Dan Khadijah pastinya mengucapkan itu bukan sekedar untuk menenangkan, tapi ini adalah sesuatu yang memang berjalan menjadi sunnatullah. Bagaimana Allah perlakukan hambanya ketika seperti ini keadaannya pada kehidupan. Maka akhirnya Nabi SAW pun tenang, dan Khadijah selanjutnya membawa Rasulullah SAW pergi menemui sepupunya yang bernama Waraqah bin Naufal. Dan sepupunya ini adalah orang yang ahli tentang isi kitab sebelum Al-Quran, ya. Yani dia menganut agama Nasrani dan ahli tentang Injil, ya, bukan sekedar membacanya, tapi dia mengerti dan paham, ya. Dan Allah SWT masih menjadikan beberapa kebenaran itu masih ada pada Injil, ya, sebagai bukti, ya, kebenaran Muhammad alaihissalam yang akan dimunculkan oleh Allah SWT. Nah, datanglah Khadijah ke rumah Waraqah bin Naufal dan mengatakan, "Ya ibna am, isma' min ibni akhik," wahai anak pamanku, coba dengarlah apa yang dialami oleh anak saudaramu ini suamiku, untuk menceritakan apa yang dialami kepadamu. Kemudian Waraqah mengatakan, "Ya ibna akhi, madza tara?" Wahai anak saudaraku, memangnya apa yang kau alami? Fa akhbarahu Rasulullah SAW khabara ma yara. Nabi pun mengabarkan apa yang dia alami. Maka Waraqah bin Naufal langsung paham dan mengatakan, "Hadzan namus wa Jibril alaihissalam." Itu yang datang kepadamu adalah namus. Maksudnya adalah malakul Jibril, yang disebut oleh Alkitab dengan sebutan namus. Alladzi kana yanzil ala Musa, itu Jibril yang dulu datang juga kepada Nabi Allah Musa. Ya laitani fiha jada'an, laitani akunu hayyan id yukhrijuka qaumuk. Wahai alangkah baiknya kalau tubuh saya ini masih kuat, masih segar. Karena Waraqah bin Naufal ketika itu usianya sudah senja, udah cukup tua. Waraqah mengatakan, alangkah baiknya ketika engkau lagi diutus itu badan saya masih kuat, ketika kaummu mengusirmu. Ini dalil yang menunjukkan kita sekalian betapa pentingnya peran orang-orang muda dalam memperjuangkan agama ini, terutama ketika agama ini disudutkan, agama ini ditinggalkan dan banyak orang berpaling darinya. Maka penting para pemuda itu harus punya tanggung jawab untuk agama Nabi kita Muhammad SAW, untuk mereka usung bersama dan perjuangkan, ya, mengajak manusia kepadanya, ya. Karena tentunya bukan meremehkan orang-orang tua, tapi pemuda tentunya lebih memiliki kekuatan, kesempatan, ya, dan fisik, ya. Makanya Waraqah mengatakan, andai saja saya masih kuat ketika waktu kaummu mengusirmu, ya. Karena Waraqah tahu ini Nabi benar. Kemudian Rasulullah bersabda, amukhrijiyahum, memangnya kaumku akan mengusir aku? Padahal dia kan penduduk asli kota Mekah. Gimana penduduknya bakal mengusir dia? Sedangkan dia pribumi, penduduk asli. Maka kata Waraqah, "Na'am, iya, engkau bakal diusir." Dari mana Waraqah tahu? Dia bukan peramal, dia bukan dukun. Dia tahu dari apa yang telah dialami para nabi dan rasul sebelumnya. Sunnatullah, mereka yang membawa kebenaran ini di tengah masyarakat pasti akan dizolimi, diusir, diintimidasi, dimusuhi, ya, apalagi
lingkungan masyarakat yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kata Waraqah, lam ya'ti ahadun mithla ma ji'ta bihi ila udiya. Enggak ada satupun yang membawa kebenaran seperti yang ada padamu ini di masyarakat kecuali akan dimusuhi. Wa in yudrikani yaumuk ansuruka nasran mu'azzara. Kalau aku masih hidup ketika engkau muncul di tengah-tengah masyarakat, aku akan membela dan menolongmu dengan sepenuh hati. Tumalam yanshub Waraqah antufiya wa fatarul wahyi. Kemudian enggak selang berapa lama setelah kejadian ini, ya, Waraqah bin Naufal wafat. Ya, Waraqah bin Naufal wafat dan wahyu pun terhenti beberapa hari. Wahyu berhenti beberapa hari, ya, sampai akhirnya turun wahyu selanjutnya surah Mudaththir 1 sampai 7 yang dengan itu resmi Nabi kita Muhammad SAW diangkat sebagai seorang rasul, yang kemudian mulailah dakwah itu beliau lakukan di kota Mekah. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, di antara perjalanan yang dialami oleh Rasulullah SAW di awal-awal beliau dapat wahyu. Dan beliau sekali lagi diangkat menjadi seorang nabi di usia 40 tahun. Dengan diwahyukan surah yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Dengan ini resmi beliau diangkat sebagai seorang nabi. Ya. Dan seorang nabi adalah seorang laki-laki yang Allah wahyukan kepadanya, ya, karena seorang nabi enggak ada dari wanita. Seorang nabi itu kalangan laki-laki. Ya, yang Allah berikan wahyu kepada mereka, ya, berupa kebenaran, ya. Dan seorang rasul adalah laki-laki yang Allah beri wahyu kepada mereka dari nabi yang diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya, ya, mendakwahkan mereka dan membawa risalah syariat, ya, tersendiri yang berbeda dengan syariat rasul sebelumnya. Ini syariat itu tata cara bagaimana ibadah kepada Allah, tapi inti seruan dan ajakannya sama. Ini mungkin hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini, ya, sedikit tentang salah satu perjalanan Nabi kita yang mulia SAW, bagaimana akhirnya beliau diangkat sebagai seorang nabi, ya, dan persaksian Waraqah bin Naufal akan kebenaran apa yang ada pada Rasulullah SAW, yang berarti ahlul kitab, ya, kalau benar-benar mereka orang yang insaf, orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab, dan mereka kenal isi kitab mereka dengan baik, seharusnya mereka beriman kepada Nabi kita Muhammad SAW. Contoh kasus banyak dalam hal ini. Di antaranya kisah Abdullah bin Salam, orang Yahudi yang ahli kitab. Kisah Waraqah bin Naufal, Nasara yang ahli dalam kitab. Bagaimana mereka semua beriman? Ya, karena Muhammad SAW tidak membawa sesuatu yang baru berbeda dari Nabi dan Rasul sebelumnya. Kalau mereka benar-benar insaf untuk mengikuti kebenaran yang ada pada kitab mereka, harusnya Muhammad SAW itu diimani. Dan Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasubbu Waraqah fa inni ra'aitu lahu jannah au jannatain. Jangan kalian mencaci maki Waraqah, itu Waraqah bin Naufal, karena aku lihat dia dapat satu atau dua bagian dari surga, ya, atau dua surga, dapat satu atau dua surga. Ini Waraqah bin Naufal, karena dia, ya, sejatinya sudah menjelaskan bagaimana dia ingin beriman dan dia masih berada pada agama yang benar dari yang diwariskan oleh Nabi dan Rasul sebelum diutusnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita sekalian, menambah pengetahuan kita tentang Nabi kita yang mulia alaihissalam di awal-awal beliau dapat wahyu, dan menambah kecintaan kita serta keimanan kita kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semua dikumpulkan bersama beliau di yaumul qiyamah kelak. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih.
wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.